Hai teman-teman, selamat datang di Persona Channel Test dan saya ucapkan selamat yang telah lulus seleksi administrasi bagi yang mengambil P3K dan juga SKB non-CAT ataupun SKD CPNS bagi teman-teman yang mengambil formasi di CPNS. Dan selanjutnya jika teman-teman mengambil formasi jabatan penyuluh sosial dan masih bingung materi yang harus dipelajari serta latihan soalnya agar bisa meningkatkan persentase kelulusan atau persentase poin yang lebih besar. Nah, di video ini kita akan bahas materi dan juga soal latihan berdasarkan FRSKB dan juga P3K. Dan ini mengacu pada Permen Pan RB untuk pengumuman seleksi kisi-kisi seleksi CPNS yakni di nomor B5767 dan juga teman-teman yang P3K di nomor pengumuman 5457 terkait materi pokok yang teman-teman harus kuasai. Nah, di video ini kita hanya fokus di kisi-kisi saja, jadi teman-teman fokusnya ke kisi-kisi, tidak melebar ke yang lain, ke yang nantinya teman-teman capek habis-habisan belajar latihan soal tapi tidak mengacu pada kisi-kisi akhirnya ya teman-teman sia-sia untuk nanti tes SKB. Oke, sebelum kita mulai ke materi dan juga soal latihan yang berdasarkan kisi-kisi dari Permen-Pan RB atau Permen-Pan, kita akan informasikan dulu terkait soal tes untuk P3K teman-teman. Jadi untuk P3K itu ada 4 subtes, yakni ada tes kompetensi teknis, ada tes manajerial, ada tes sosiokultural, dan yang terakhir wawancara. Jadi teman-teman akan mendapat 4 subtes dan semuanya pilihan ganda. Dan kemudian di video ini kita akan fokus hanya di tes kompetensi teknis. Dan bagi teman-teman yang belum mempelajari manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, silahkan cek linknya di deskripsi. Teman-teman silahkan pelajari karena kita akan fokus di teknis saja. Kemudian teman-teman untuk yang maaf slide-nya kayaknya terhapus. Bagi yang teman-teman yang CPNS, teman-teman telah melaksanakan SKB non-CAT diantaranya psikotes dan tes-tes lain. Dan P3K juga sama teman-teman, ada tes tambahannya di instansi tertentu. Apa saja tesnya? Ada tes psikotes, ada tes kejiwaan, ada tes wawancara tulis, ada wawancara user non tulis, ada MCU, ada kesemaptaan, micro teaching, moderasi beragama untuk Kemenag dan yang lain-lain. Oke, jika teman-teman butuh nih untuk latihan soalnya, saya sudah buatkan listnya ya di playlist untuk P3K dan CPNS, kompetensi bidang atau teknis. Kemudian ada yang sifatnya menggugurkan juga teman-teman. Jadi diantaranya psikotes dan kejiwaan dan tes-tes lain itu ada yang sifatnya menggugurkan di mana jika teman-teman gagal tes psikotesnya, nanti untuk SKB-nya juga itu akan otomatis gagal. Maka dari itu teman-teman silahkan cek pengumumannya apakah ada tes tambahan atau tidak. Selanjutnya teman-teman kita akan bahas terkait kisi-kisi 2024 ya untuk P3K. Di sini teman-teman adalah pengumuman untuk materi pokok terkait P3K dan untuk selanjutnya di 5457 untuk seleksi pengadaan CPNS. Dan setelah saya baca ya, setelah kami baca itu ternyata kisi-kisi P3K dan CPNS itu sama untuk formasi penyuluh sosial ahli pertama. Jadi teman-teman yang mengambil P3K ataupun yang mengambil SKB itu sama saja, teman-teman bisa mempelajari di video ini. Nah, apa saja untuk kisi-kisi dari Permen Pan RB? Itu ada yang pertama terkait kompetensi umum, terkait pemahaman konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada yang kedua, terkait advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi. Kemudian kompetensi khususnya yang pertama teman-teman mempelajari terkait penerapan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam penyusunan perencanaan penyuluhan sosial. Kemudian poin yang kedua terkait kompetensi khusus terkait pemahaman konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan sosial. Poin yang ketiga, pemahaman dan pengumpulan bahan-bahan terkait penyelenggaraan penyuluhan sosial
Yang keempat, yakni penerapan konsep dasar, teknik metode, peraturan, dan mekanisme dalam melakukan pengembangan kualitas penyusunan sosial. Dan yang terakhir, teman-teman harus kuasai terkait pemahaman konsep dasar, teknik metode, peraturan, dan mekanisme dalam melakukan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan. Jadi ini adalah materi yang harus teman-teman kuasai. Nah, selanjutnya ini jika teman-teman tidak ada waktu untuk meng-googling atau mencari materi-materi, kita sudah susunkan teman-teman. Jadi kita sudah susunkan per topik, salah satunya ini ya, kompetensi umum. Di sini terkait pemahaman konsep, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Ini kompetensi umum, pemahaman konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Teman-teman bisa dibaca. Di sini ada konsep dasar kebijakan kesejahteraan, prinsip dasar kebijakan kesejahteraan mencakup yang pertama keadilan sosial, efisiensi, partisipasi, kemudian prinsip dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan. Ini adalah aturannya, pasal-pasalnya teman-teman bisa pelajari. Dan untuk fullnya ini adalah review saja untuk soal untuk materi keseluruhan dari 7 poin yang harus teman-teman kuasai. Kita udah buatkan rangkumannya, teman-teman bisa beli. Silahkan hubungi WhatsApp admin kami ya, silahkan cek linknya di deskripsi untuk pembelian modul atau ringkasan materi ini. Ya, di sini sudah lengkap, teman-teman tinggal pelajari. Ini sangat cocok sekali digunakan bagi teman-teman yang mepet-mepet belajar ya. Teman-teman bisa kekejar kok. Seperti itu, silahkan konsultasi atau pembelian langsung melalui admin kami ya. Silahkan cek WA-nya di link WA-nya di deskripsi dan juga harganya sudah tertera ya teman-teman. Sangat terjangkau sekali untuk menunjang teman-teman biar meningkatkan persentase kelulusan. Nah, kemudian dari materi-materi ini kita buatkan atau kita susunkan soal-soal ya. Sini soal terkait P3K ataupun SKB, maaf saya tidak tambahkan penyuluhan sosial. Jadi untuk SKB dan CAT P3K itu sama ya. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal, kita simulasikan nanti ada soal dan ada batas waktu pengerjaan, nanti akan muncul hasil jawaban dan pembahasannya. Apakah teman-teman sesuai dengan jawaban yang kami berikan atau tidak. Dan jika teman-teman istilahnya tidak sesuai, tidak serak dengan jawabannya, silahkan sanggah, komen di kolom komentar teman-teman dengan argumennya. Jangan hanya menurut saya A deh. Oke, itu tidak mendasar ya, tapi teman-teman harus ada dasarnya. Jika teman-teman tidak sesuai. Oke, kita mulai ke latihan yang pertama, silahkan dikerjakan, tidak ada audio ya, kita akan simulasikan. Oke, silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang nomor 6 coba jawab di kolom komentar. Dan untuk soal-soal fullnya teman-teman bisa dapatkan sebundle dengan materi penyuluh sosial hari pertama di awal kali kita jelaskan. Dan untuk modulnya itu mengacu pada Permenpan tadi, kemudian setiap paket itu ada 50 soal, maaf ini salah ya. Di sini ada 5 paket latihan, tiap paket itu ada 50 soal. Jadi cukup untuk teman-teman mengejar tes SKB yang waktunya mepet-mepet. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari kami dan semoga untuk materi yang kami berikan ini bisa mengantarkan teman-teman atau menjadi jalan teman-teman menjadi ASN tahun ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.